Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita update kembali mengenai kasus di Subang, Jawa Barat yang sudah memasuki bulan keempat. Dan aku sangat optimis bahwa di bulan ini kita akan segera mengetahui siapakah tersangkanya dan akan diumumkan langsung dari Polda Jawa Barat karena memang kasus ini sudah ditangani Polda Jawa Barat. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai obrolanku dengan sejumlah rekan-rekan media yang berada di lokasi kejadian di Subang ya, karena mereka yang meliput secara langsung. Aku mengucapkan makasih banget ada beberapa teman-teman yang sering ngobrol lewat Instagramku dan mereka tuh sering mengupdate berbagai informasi. Nah, salah satu obrolanku dengan beberapa teman-teman media ini, jadi mereka ini sempat ngobrol dengan aku lewat Instagram ya. Kita diskusi bahwa ternyata ada dugaan ini. Beberapa teman-teman media itu kemarin di minggu-minggu terakhir di weekend ini, mereka itu sempat melihat ada sosok yang berasal dari yayasan yang dilakukan pemeriksaan antara di Polda Jawa Barat ataupun juga di Polres Subang sendiri, antara kedua tempat itu, karena kedua tempat itu sepertinya adalah dua lokasi yang dijadikan tempat pemeriksaan saksi-saksi. Dan memang menurut Kapolda Jawa Barat kan bahwa pada saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Barat pastinya akan dilakukan pemeriksaan ulang lah ya, ada beberapa saksi yang harus diperiksa kembali. Nah, ada dugaan ngobrol dengan teman-teman wartawan di sini mengatakan bahwa kayaknya Anjas ini kemungkinan ada satu saksi yang berasal dari yayasan yang sampai saat ini kita tunggu-tunggu kok tidak keluar-keluar dari ruang pemeriksaan. Apakah ada dua kemungkinan sih? Mungkin aja kan bahwa saksi tersebut keluarnya sembunyi-sembunyi jadi nggak kelihatan sama teman-teman wartawan, ataukah memang saksi tersebut diperiksa secara intensif sampai menginap di lokasi Polda ataupun juga Polres Subang tersebut. Oke, sekarang kita bahas adalah kemungkinan yang kedua tentang jika seandainya memang benar saksi yang berasal dari yayasan tersebut, bisa saja menurut aku pada saat saksi tersebut diperiksa dari yayasan, at least orang tersebut yang memiliki jabatan ya, jabatan di yayasan tersebut dan juga berhubungan dengan kasus ini. Oke, apa kemungkinan besarnya Anjas kalau memang benar informasi dari sejumlah teman-teman wartawan yang bilang ada dugaan ada salah satu saksi yang masih menginap di sana. Ya, ini bukan hal yang baru ya, karena sebelumnya juga kan ada saksi yang sering berbicara di media massa juga kan di awal-awal kasus ini muncul ada yang diperiksa menginap beberapa hari juga, mungkin lebih intensif. Tapi kalau saksi ini yang berasal dari yayasan menginap di ruangan pemeriksaan, berarti ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan penelusuran secara intensif BAP-nya. Sebenarnya pada saat diperiksa kan nggak cuma fokus kepada kata-kata yang dituangkan dalam BAP atau berita acara pemeriksaan, tapi juga kan ada bagian-bagian lainnya dalam bahasa tubuh untuk profilingnya pada saat orang itu makan, ngomong, terus juga ngerokok, ataupun melakukan hal-hal lainnya. Itu adalah profiling yang juga dianalisa dari tim penyidik sendiri. Oke, ada beberapa isu mungkin yang lagi diklarifikasi oleh tim penyidik jika benar memang ada salah satu saksi yang berasal dari yayasan masih terus dilakukan pemeriksaan intensif menginap tidak pulang. Yang pertama adalah mengenai isu karena ada dari salah satu kubu yang merasa bahwa ada isu banpol, kemudian ada juga dugaan oknum polisi yang membantu kasus ini. Nggak tahu, sebenarnya bagian ini adalah bagian yang harus diklarifikasi karena seperti kalian tahu kan ya, tidak hanya mengenai masalah isu ini saja, semua isu pun pada saat saksi tertentu mengklaim A, B, C, D, tim penyidikan tidak percaya begitu aja, harus dilakukan cross-check dan klarifikasi. Kalaupun sudah benar, misalkan begini ya, ada beberapa saksi kan yang bilang bahwa oh iya ini ada isu banpol gitu kan, ada isu oknum polisi. Memang benar jika seandainya memang mereka benar meminta saksi tersebut masuk ke lokasi kejadian, apakah itu hanya pure karena kemalasan saja dari oknum-oknum tersebut, ataukah ini karena memang ada tujuan framing-framing? Karena kan mentang-mentang sudah diajak masuk dan rame-rame orang, itu kan juga bukan berarti bahwa ada sesuatu hal yang mencurigakan. Itu adalah bagian pertama. Tapi bagian yang kedua bisa aja mungkin ini menjadi salah satu framing karena kan tujuannya kalau dari isu mengenai banpol ya, dengan saksi tersebut yang mengatakan bahwa dia diminta untuk masuk ke lokasi TKP dengan banpol dan juga ada anggota yang lainnya bukan polisi tapi adalah sejenis kayak sukarelawan, sejenis banpol juga, karena kan ada dugaan takutnya ada jejak-jejak dari tubuhnya tertinggal di lokasi kejadian karena momen-momen itu. Tapi kita juga harus tahu bahwa itu kejadiannya adalah di tanggal mungkin 19 atau
ataupun juga 18 malam. Tentunya ini harus menjadi bagian yang sedang diselidiki dari tim penyidik. Itu adalah ketakutan yang wajar aku akui dari salah satu saksi yang takut dia di framing seperti itu. Tapi juga di sisi lain kita harus melihat datanya apa ini Anjas. Datanya adalah memang kapan sih tim penyidik itu selesai mengambil barang bukti, mengambil sidik jari dan sebagainya. Itu juga kan ada datanya juga sudah terstruktur cukup baik. Kita bisa melihat recordnya seperti apa, apakah masuk akal atau tidak. Nah, untuk bagian itu ya sudah kita selesaikan saja. Maksudnya bagian itu ya udah, itu udah bukan lagi ranah media, ranah lagi citizen jurnalis, bukan lagi, karena kan tim penyidik selalu tidak memberikan klarifikasi dalam semua hal. Hampir semua hal itu tidak dilakukan klarifikasi, dan mungkin alasan kenapa jika benar memang menurut beberapa teman-teman media yang mengawal kasus ini di Subang bahwa ada dugaan salah satu saksi dari yayasan diperiksa secara intensif sampai sekarang belum pulang, ya kemungkinan besar adalah diperiksa mengenai itu juga. Itu adalah yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua juga sama. Kenapa ini juga dilakukan pemeriksaan intensif? Berkali-kali aku bilang bahwa tentang dugaan ada yang berhubungan dengan DNA ya, atau laboratorium yang ditemukan di lokasi kejadian. Lokasi kejadian kita tahu bahwa di TKP itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal kedua almarhumah Ibu Tuti dan juga Amel, tapi juga dijadikan sebagai tempat kantor yayasan. Misalnya dari puntung rokok. Aku selalu bilang bahwa ada berbagai merek puntung rokok. Mungkin aja saksi tersebut diketahui kok ada puntung rokok juga yang berasal dari yayasan ya, kok ada puntung rokok dia juga dengan berbagai macam teknis untuk membedakan mana yang framing, mana yang tidak. Bukankah kalian juga sudah sering mendengar pernyataan bahwa usia puntung rokok aja itu bisa diketahui berapa jam? Bahkan juga ada sebuah channel yang mengatakan bahwa sidik jari juga bisa diketahui usianya berapa ribu tahun, katanya sudah menjadi fosil juga bisa. Apa kabar dengan usia puntung rokok, usia sidik jari? Ya mungkin dalam hitungan hari pasti akan jauh lebih mudah untuk diketahui itu berapa lama. Memang data ini tidak bisa berdiri sendiri, harus diintegrasikan dengan data-data lainnya, misalnya adalah waktu kematian dan dicocokkan begitu. Oke, dan satu lagi, apakah Anjas menurut kamu akan ada dilakukan pemeriksaan lagi di Senin besok, minggu depan? Menurut aku sih kalau memang benar bahwa pernyataan teman-teman sejumlah wartawan yang bilang ke aku, kemungkinan ada dugaan salah satu saksi yang masih diperiksa di pemeriksaan belum pulang-pulang, kemungkinan besar Senin besok akan dipanggil saksi-saksi lainnya. Karena kan, ya kalian tahu kan, tim penyidik itu pasti ada cross-check macam-macam. Saksi ini klaim A, B, C, D, kemudian saksi B juga akan di cross-check benar atau enggak. Pasti akan saling bantah mungkin, atau saling menguatkan mungkin, tapi bantahan dan penguatan tersebut tidak lantas diambil 100% oleh tim penyidik, harus di cross-check dengan data-data lainnya, misalnya jejak digital yang berasal dari ya CCTV atau berasal dari BTS, sinyal handphone, kemudian juga dari saksi-saksi lainnya, karena kan ada 55 saksi kan ya, dan mungkin saksi yang setengahnya, mungkin 20-an atau hampir 30, mereka adalah saksi yang notabene tidak ada interestnya, tidak ada kepentingannya dalam kasus ini. Ya misalnya supir angkot, ataupun juga penjual tertentu, atau orang yang lewat, mereka kan tidak mengenal keluarga ini bahkan begitu. Dan mungkin ada kecil kemungkinan bahwa mereka punya personal interest pada kasus ini, karena tidak bisa kita pungkiri sekarang kan sudah lebih dari 3 bulan kan ya, dengan banyaknya saksi yang berbicara di media massa, ya dengan data-data yang mungkin hanya sedikit kita ketahui dibandingkan dengan tim penyidik. Sekarang saja sudah mulai nih beberapa teman-teman sudah bisa berkomentar A, B, C, D, ya itu adalah hal yang wajar karena kita negara demokrasi kan ya, dan semua orang juga berhak berkomentar apapun asalkan itu tidak melanggar hukum begitu. Nah nanti seandainya memang benar di Senin depan akan dilakukan pemeriksaan kembali, ini sifatnya seperti apa Anjas? Menurut aku pemeriksaan yang sudah dilakukan berkali-kali kan ya, yang paling tinggi kan yang salah satu saksi sudah 16 kali, rata-rata juga saksi di bawah 10 orang tuh sudah belasan kali. Mereka tim penyidik sudah tidak lagi mencari detail-detail mengenai BAP 48 jam pertama menurut aku, tapi sebenarnya ada triks-triks yang memang dilakukan pendekatan-pendekatan tim penyidik untuk mengkonfirmasi sesuatu hal yang sedang mereka cari tahu. Kalau untuk mengetahui, untuk mencari alat bukti 1, 2, 3, sebenarnya menurut aku tim penyidik sudah cukup percaya diri untuk mengeluarkan alat bukti tersebut ya. Tapi sepertinya tim penyidik harus benar-benar hati
hati-hati sekali ya, sangat hati-hati, lebih dari 3 bulan sudah mengeluarkan alat bukti ini. Nanti ternyata kalau takutnya dibantah pada saat di pengadilan, jangan sampai ini terjadi pra-peradilan. Pra-peradilan itu artinya nanti kalau seandainya nih alat bukti yang dikeluarkan oleh tim penyidik tidak kuat, tapi ternyata itu salah, kalah, dan itu nanti bisa membuat nama baik Polda Jawa Barat juga buruk nih di mata masyarakat. Tapi juga ada sisi lain yang kalau kasus ini semakin lama tidak terungkap, akan semakin banyak hal-hal yang negatif akan terjadi ke tim penyidik gitu kan ya. Misalnya dengan, ya kita suka nggak suka kan ya, karena kan banyak saksi sekarang sudah berbicara di media massa, diliput TV nasional, diliput YouTuber, macam-macam dibahas. Pada setiap saksi pasti memiliki kecenderungannya masing-masing, dan setiap orang itu pasti menerima informasi dari sesuatu itu berbeda-beda. Takutnya akan terjadi distorsi, malah terjadi kayak pro dan kontra. Apapun hasilnya nanti, takutnya kalau semakin lama menurut aku, pada saat tim penyidik mengumumkan mungkin tahun depan atau bulan ini, kalau semakin lama menurut aku semakin akan membuka peluang untuk terjadinya konflik di masyarakat. Tapi kalau semakin cepat, itu akan semakin memperkecil terjadinya konflik di masyarakat. Karena semakin lama logikanya, kalau semakin lama diumumkan, akan semakin banyak nih saksi yang berbicara di media massa dengan versinya masing-masing, dan masyarakat juga menerimanya akan berbeda-beda. Ini adalah poin di mana potensi nantinya akan terjadi clash. Aku yakin sih, walaupun sudah diumumkan aja nanti, aku yakin tetap yang pro dan kontra masih punya 1000 alasan untuk mengatakan tidak percaya dengan tim penyidik. Tapi itu jauh lebih baik dibandingkan ini diulur-ulur semakin lama. Karena semakin lama ini seperti api dalam sekam. Kelihatannya di luar itu biasa-biasa aja, tapi di dalam itu sudah membakar, sudah membara begitu. Tapi aku berikan support untuk tim penyidik dengan segala kekuatan yang mereka miliki, dengan segala kemampuan. Aku yakin sih Desember ini, aku yakin tim penyidik dari Polda Jawa Barat akan dengan percaya diri mengumumkan siapakah tersangkanya. Karena ingat, ada 2 alat bukti dibutuhkan untuk menentukan 1 tersangka. Kalau hanya sekedar alat bukti, menurut aku tim penyidik sudah mengantongi. Tapi mungkin ada beberapa strategi yang memang sedang disiapkan, dan kita nggak tahu strategi itu apa. Kita lihat apakah Senin nanti akan ada pemeriksaan kembali, tapi menurut aku kemungkinan besar akan ada pemeriksaan kembali untuk mengkonfirmasi jika benar obrolan aku dengan teman-teman media yang berada di Subang bahwa ada saksi dari yayasan yang tidak pulang. Ini kemungkinan besar akan dilakukan cross-check di situ. Kita tunggu nanti di minggu depan seperti apa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar positif kalian, dan juga tinggalkan like, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Karena aku sering live untuk ngebahas kasus Subang juga di Instagramku di sana ya. Kopun krap semuanya. Bye-bye.